Banyak fakta menarik yang muncul dalam survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Rabu, 9 Oktober 2024 yang lalu. Pertama, konstituen partai pengusung Melky Johni dan Siaga dukung Ansy Jane. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, nomor urut 1 Yohanes Franciscus Lema atau Ansy Lema dan Jane Natalia Suryanto, Ansy Jane, meraih dukungan dari basis partai pendukung paket Emmanuel Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma, Melky Johni, maupun paket Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, Siaga. Berdasarkan data yang dipaparkan lembaga yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi terlihat basis pendukung parpol pengusung Melky Johni maupun Siaga justru mendukung Ansy Jane. Koalisi partai yang mendukung masing-masing calon tidak seluruhnya tegak urus dengan keputusan elit partai. Dalam literatur ilmu politik, ini disebut sebagai split ticket voting, ujar Burhanuddin. Artinya, ia menjelaskan, terdapat pilihan yang tidak linear antara keputusan partai dengan aspirasi atau preferensi konstituen. Dalam pemilihan secara langsung, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah, pilkada, tidak serta-merta calon yang diusung oleh koalisi raksasa dapat menang. Kondisi ini diakibatkan konstituen bisa saja memiliki preferensi tokoh yang berbeda. Data menunjukkan ada 4 dari 11 parpol yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, pengusung Melky Johni, namun pemilih partai tersebut justru menjadi pendukung terbesar pasangan Ansy Jane. Pertama, Partai Demokrat. Sebanyak 44,7% konstituen Partai Demokrat mendukung pasangan dengan tagline Manyala Kakak, sementara hanya 21,3% mendukung Melky Johni. Kedua, Partai Amanat Nasional, PAN. Partai dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan ini memilih Ansy Jane dengan persentase 42%. Persentase ini mengungguli pasangan Melky Johni yang tercatat 28,5%. Ketiga, Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai yang dulunya merupakan identitas dari Jane Natalia Suryanto ini, dalam survei terbaru indikator mencatat sebanyak 56,8% konstituen PSI mendukung Ansy Jane. Sementara, dukungan terhadap Melky Johni hanya 16,3%. Keempat, Partai Perindo. Basis pemilih milik Haritanu Sudibyo ini mendukung Ansy Jane dengan perolehan 41,2%. Sedangkan, sebesar 17,4% memilih Melky Johni. Sementara itu, partai pengusung utama Melky Johni yaitu Golkar dan Gerindra, ternyata basis konstituennya tidak sepenuhnya mengusung pasangan dengan nomor urut 2 tersebut. Golkar, misalnya, tercatat masih ada 18,3% mendukung Ansy Jane. Pemilih Golkar sendiri sebesar 52,2% mendukung Melky Johni. Kemudian, Gerindra. Basis pemilih partai dengan Ketua Umum Prabowo Subianto ini sebanyak 25,4% mendukung Ansy Jane. Sedangkan, konstituen yang memilih Melky Johni sebesar 30,4%. Bahkan, pendukung Gerindra sebanyak 37,8% mendukung paket Siaga. Ini alarm untuk pasangan Melky dan Johni, terutama dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Ini menunjukkan adanya fenomena split ticket voting. Baru Golkar yang split, ini pun baru 52,2% yang pilih, terang Burhanuddin. Fakta menarik lainnya adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang merupakan pengusung paket Siaga, ternyata menjadi basis dengan konstituen terbesar yang mendukung Ansy Jane sebesar 33,1%. Sedangkan, sebanyak 31,6% mendukung Simon Adrianus dan 26,8% mendukung Melky Johni. Kemudian, PKB. Sebanyak 35,6% konstituen PKB mendukung Ansy Jane, lalu 29,4% mendukung Simon Adrianus, dan sebesar 19,2% mendukung Melky Johni. Selanjutnya, sebesar 63,0% konstituen PKS mendukung Ansy Jane, 18,3% mendukung paket Siaga,
dan 9,2% mendukung Melky Johni. Pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ansi Jain menempati urutan pertama dengan persentase suara 36,6%. Lalu, pasangan Emmanuel Melquiades Lakalena Johni Asadoma, Melky Johni, pada posisi kedua dengan 27,4% dan pasangan Simon Petrus Kamlasi Andrianus Garu, Siaga, dengan 23,9%. Kedua, Ansi Jain dapat dukungan dari pemilih Prabowo Gibran di Pilgub NTT. Selain basis konstituen partai pendukung pasangan Emmanuel Melquiades Lakalena dan Johni Asadoma, Melky Johni, dan pasangan Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, Simon Adrianus, yang mendukung pasangan Yohanis Franciscus Lema dan Jane Natalia Suryanto, Ansi Jain, ternyata masyarakat yang memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan dukungan terbesarnya kepada Ansi Jain. Dari 61,8% pemilih Prabowo Gibran pada Pilpres 14 Februari 2024, sebanyak 34,6% pemilih melabuhkan pilihannya pada Ansi Jain. Selanjutnya, disusul Melky Johni sebesar 28,1% dan Simon Adrianus sebesar 26,0%. Pemilih Prabowo Gibran di NTT cenderung memilih Ansi Jain. Tapi ada juga yang cukup banyak memilih pasangan Melky Johni dan Simon Adrianus, ucap peneliti utama indikator Dr. Rizka Halida dalam konferensi pers, Rabu 9 Oktober 2024 siang. Tidak hanya pemilih Prabowo Gibran, pemilih Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pun paling banyak memberikan dukungan pada Ansi Jain. Pasangan nomor urut 1 tersebut mendapatkan 43,7% suara dari pemilih Ganjar Mahfud yang memiliki base pemilih 32,9%. Sementara, dari base pemilih Anies Muhaimin 5,3%, sebesar 39,3% mendukung Ansi Jain. Fakta ini menarik karena pasangan Melky Johni adalah pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus yang merupakan partai pengusung Prabowo Gibran. Pasangan nomor urut 2 ini mendapatkan dukungan dari 11 parpol KIM Plus, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PSI, PPP, Perindo, Garuda, Gelora, PAN, Demokrat, PKN, dan Prima. Seharusnya, jika mengikuti pada pilihan presiden, masyarakat NTT juga mayoritas memilih pasangan Melky Johni. Namun sebaliknya, pemilih cenderung memberikan pilihannya pada pasangan Ansi Jain. Ini berarti pemilih di NTT adalah pemilih yang lebih melihat pada sosok figur. Siapa figur yang masuk dalam kontestasi Pilgub yang paling berkualitas? Di sisi lain, basis pendukung parpol pengusung Melky Johni maupun Siaga juga mendukung Ansi Jain. Koalisi partai yang mendukung masing-masing calon tidak seluruhnya tegak urus dengan keputusan elit partai. Dalam literatur ilmu politik, ini disebut sebagai split ticket voting. Artinya, terdapat pilihan yang tidak linear antara keputusan partai dengan aspirasi atau preferensi konstituen, terang Profesor Burhanuddin Muhtadi, pendiri Lembaga Indikator Politik Indonesia. Dalam pemilihan secara langsung, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah, pilkada, tidak serta-merta calon yang diusung oleh koalisi raksasa dapat menang. Kondisi ini diakibatkan konstituen bisa saja memiliki preferensi tokoh yang berbeda. Data menunjukkan 4 dari 11 parpol yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, pengusung Melky Johni, namun pemilih partai tersebut justru menjadi pendukung terbesar pasangan Ansi Jain. Ambil contoh, Partai Demokrat. Sebanyak 44,7% konstituen Partai Demokrat mendukung pasangan dengan tagline Manyala Kakak, sementara hanya 21,3% mendukung Melky Johni. Adapun, indikator melakukan survei pada tanggal 28 September 5 Oktober 2024 dengan 2.720 responden. Tingkat toleransi kesalahan atau margin of error sekitar plus-minus 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ansi Jain menempati urutan pertama dengan persentase suara 36,6%. Lalu,
Pasangan Melki Lakalena Johni Asadoma pada posisi kedua dengan 27,4% dan pasangan Simon Petrus Kamlasi Andrianus Garu dengan 23,9%.